JJ koar-koar dan bicara omong kosong, Eliano Reijnders akhirnya buka suara. Mantan pemain timnas Indonesia sarankan PSSI rekrut pelatih Eropa? Ini alasannya. Andre Rosiade colek PSSI, ST layak kembali latih timnas Indonesia. Kata-kata Nova Arianto setelah timnas Indonesia U17 seri lawan Panama. JJ koar-koar dan bicara omong kosong, Eliano Reijnders akhirnya buka suara. Pemain Persib Bandung, Eliano Reijnders, tak ingin menanggapi pernyataan dari mantan penerjemah Shin Tae-yong di timnas Indonesia, Jang Sok-seo. Seperti diketahui, JJ sapaan akrab Jang Sok-seo menjadi narasumber di podcast Bicara Bola untuk menganalisis laga timnas Indonesia melawan Bahrain dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Dia membahas keputusan strategis Shin Tae-yong, STY, ketika memasukkan pemain baru, Eliano Reijnders, dalam pertandingan tersebut. Pernyataan JJ viral seketika karena isinya menyiratkan penyesalan pelatih Korea Selatan itu atas pergantian pemain di momen krusial. Terkait hal itu, pemain yang sering mendapatkan panggilan bergabung dengan timnas Indonesia ini mengaku tidak ingin memberikan komentar. Saya tidak mau berbicara apapun mengenai itu, kata pemain yang menggunakan nomor punggung 2 ini. Pemain andalan Persib ini menegaskan ingin fokus menampilkan permainan terbaiknya, apalagi musim ini skuad Maung Bandung tampil di 2 kompetisi yakni Super League dan AFC Champions League 2025-2026. Sehingga, pemain berusia 25 tahun ini tidak memperdulikan yang sedang ramai saat ini terkait dirinya. Saya hanya ingin menunjukkan diri saya sendiri dan fokus untuk Persib. Jadi apa yang saat ini sedang terjadi, saya tidak peduli, tegasnya. Sementara itu, sebelumnya pelatih Persib, Bojan Hodak, menyinggung pernyataan dari mantan penerjemah Shin Tae-yong. Menurut Bojan Hodak, pernyataan JJ merupakan omong kosong, lantaran baginya Eliano Reijnders merupakan pemain berkualitas. Eliano top. Dia ada di mana-mana. Dia bermain sangat bagus dan saya membaca soal ada translator yang berbicara omong kosong mengenai dia, kata Bojan Hodak. Lebih lanjut Bojan Hodak menuturkan, pemain yang menggunakan nomor punggung 2 ini bisa bermain di beberapa posisi dan menjalankan tugasnya dengan baik. Eliano adalah pemain top, dia datang ke sini dengan bisa bermain di banyak posisi. Dia bisa bermain sangat bagus, ucapnya. Pelatih yang membawa Persib meraih back-to-back juara ini mengingatkan JJ untuk fokus sebagai penerjemah dan tidak memberikan komentar yang bukan keahliannya. Jadi mungkin beberapa orang lebih baik untuk tetap melakukan tugasnya sebagai penerjemah dan tidak perlu bicara mengenai sepak bola. Karena ini untuk ahli, bukan bagi penerjemah, tegasnya. Mantan pemain timnas Indonesia sarankan PSSI rekrut pelatih Eropa? Ini alasannya. Mantan kapten Persib Bandung, Atep, menilai sudah saatnya PSSI menunjuk pelatih asal Eropa untuk memimpin skuad Garuda di periode selanjutnya. Atep menilai, pelatih dari benua biru akan lebih mudah memahami karakter dan gaya bermain pemain timnas yang kini banyak berasal dari klub-klub Eropa. Beberapa di antaranya bahkan lahir dan besar di Belanda, Inggris, serta Jerman. Mayoritas pemain timnas sekarang kan berdarah Belanda dan bermain di Eropa. Jadi pengenalan karakter menurut saya nggak akan makan waktu lama kalau pelatihnya juga dari Eropa, ujar Atep kepada wartawan. Penekanannya lebih ke gaya main. Misalnya, Jerman terkenal dengan gaya gegenpressing, itu bisa cocok buat pemain-pemain kita. Ex-winger Persib itu menilai pelatih asal Eropa umumnya membawa pendekatan modern, disiplin, dan detail secara taktik, hal yang sangat dibutuhkan timnas Indonesia saat ini. Kalau kita lihat tim-tim Eropa, permainan mereka cepat dan disiplin. Itu cocok dengan karakter pemain kita yang punya kecepatan dan semangat tinggi, jelasnya. Apalagi kalau pelatihnya punya pengalaman di level klub Eropa, pasti membawa warna baru untuk timnas. Dalam sejarahnya, beberapa pelatih Eropa seperti Alfred Riedel dan Simon McManamy pernah menukangi Garuda. Meski hasilnya beragam, Atep menilai pengalaman tersebut bisa jadi bahan evaluasi penting bagi PSSI dalam menentukan pelatih baru yang punya visi jangka panjang. Tak hanya bicara soal asal pelatih, Atep juga menyoroti lambannya langkah PSSI dalam menentukan pengganti Kluivert. Kalau menurut saya, lebih cepat lebih baik. Pelatih baru butuh waktu untuk mengenal karakter pemain dan budaya sepak bola kita, tegasnya. Kalau baru ditunjuk Maret, itu terlalu mepet. Ada AFF dan agenda lain yang juga butuh persiapan. Menurut Atep, penunjukan pelatih bukan sekadar mencari nama besar, tapi mencari sosok yang mengerti dinamika sepak bola Indonesia dan mampu membangun pondasi permainan sejak dini. Pernyataan Atep senada dengan banyak pengamat sepak bola tanah air yang berharap PSSI punya arah dan rencana jangka panjang. Setelah era Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert yang membawa peningkatan signifikan dalam performa Garuda, publik menunggu langkah nyata federasi agar momentum itu tidak hilang. Beberapa laporan menyebut,
PSSI tengah menjalin komunikasi dengan agen-agen pelatih Eropa, termasuk dari Jerman, Portugal, dan Spanyol. Namun, hingga kini belum ada keputusan resmi. Kalau benar, pelatih Eropa bisa jadi solusi tepat, bukan hanya untuk gaya bermain, tapi juga membangun mentalitas dan disiplin pemain keturunan yang sudah terbiasa dengan sistem sepak bola modern, tulis salah satu pengamat sepak bola nasional. Andre Rosiade colek PSSI, ST layak kembali latih timnas Indonesia. Penasihat Semen Padang FC, Andre Rosiade kian lantang mengusulkan PSSI agar segera menunjuk kembali Shin Tae-yong, ST, sebagai pelatih timnas Indonesia. Andre Rosiade menilai PSSI sebaiknya tidak memiliki ego yang tinggi untuk mempertimbangkan kembali Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Apalagi, ada banyak mantan pelatih sebelumnya yang juga kembali dipercaya untuk memimpin timnas Indonesia. Andre Rosiade juga mendesak PSSI untuk memperbaiki hubungan dengan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Harapan saya tentu tidak salah mengambil lagi coach Shin Tae-yong ke timnas Indonesia, ujar Andre Rosiade kepada awak media dikutip dari Bolasport.com. Lebih lanjut, ia meminta PSSI agar menyiapkan target-target yang jelas, termasuk saat timnas Indonesia berlaga di Piala Asia 2027. PSSI harus mempunyai beberapa saran target yang wajib dicapai oleh Shin Tae-yong, kata Andre Rosiade. Meski begitu, ia menekankan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan PSSI. Andre Rosiade juga mengingatkan agar PSSI mendengarkan aspirasi publik yang meminta kembalinya Shin Tae-yong. Baginya, bukan hal yang sepatutnya jika menentukan pilihan berdasar keputusan pribadi. Dia menganggap bahwa dalam dunia sepak bola, kembalinya pelatih yang pernah dipecat adalah hal yang umum. Andre Rosiade memberi contoh beberapa mantan pelatih timnas yang pernah kembali. Seperti Alfred Riedel, yang memimpin timnas Indonesia di tahun 2011 dan 2016. Mantan pelatih seperti Benny Dolo dan Ivan Kolev juga pernah mengalami hal yang sama. Jelasnya, jadi masa tidak mungkin Shin Tae-yong yang sudah dipecat balik lagi, tutup Andre Rosiade. Kata-kata Nova Arianto setelah timnas Indonesia U17 seri lawan Panama. Pelatih timnas Indonesia U17, Nova Arianto, mengutarakan harapan setelah skuad Garuda Muda menuntaskan agenda uji tanding jelang Piala Dunia U17. Panama menjadi lawan terakhir yang dihadapi timnas Indonesia U17. Skor 1-1 jadi hasil akhir. Sebelumnya Zahabi Goli dan kawan-kawan kalah 1-2 dari Paraguay dan imbang 0-0 dengan Pantai Gading. Nova menyoroti harapan soal peningkatan kualitas permainan tim setelah menjalani 3 pertandingan pemanasan di Dubai, Uni Emirat Arab. Yang pasti di 3 pertandingan ini kita banyak belajar ya, karena sekali lagi lawan yang kita hadapi dari Paraguay, dari Pantai Gading. Dan Panama sekali lagi secara postur mereka sangat baik, terang Nova dalam video yang dikirim tim media PSSI. Jadi secara level permainannya juga sangat baik dan saya pikir kita banyak belajar di 3 kali uji coba ini, dan saya berharap pemain bisa nantinya lebih siap nanti di Piala Dunia. Ucap sosok yang dulu lekat dengan selebrasi gol ala suster ngesot tersebut. Setelah rangkaian uji coba di UEA pada akhir Oktober, Nova dan anak asuhnya akan menuju Qatar yang menjadi lokat tanding Piala Dunia U17 2025. Dan saya bila masalah mentaliti sekali lagi pemain harus berani dan kita harus percaya kita datang ke Qatar dan kita bisa memberikan yang terbaik dan hasil terbaik, tegas mantan bek timnas Indonesia itu. Nah gimana menurut kalian bosku? Silahkan tulis di kolom komentar.